Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu guru dan juga teman-teman sekalian ya. Saya langsung saja untuk memberikan informasi terkait dengan tutorial bagaimana cara menginput soal Word dalam bentuk model, teman-teman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bahas terkait dengan itu, maka ada sedikit alur yang saya harus siapkan agar Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian paham ya apa yang kita lakukan. Kalau berpikir bahwa Word langsung masuk ke Moodle, maka ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Sekali lagi nggak bisa. Yang kita lakukan adalah bagaimana Word itu kita rubah formatnya menjadi ekstensi RTF. Jadi kalau misalkan di Word bisa menggunakan RTF, Rich Text Format. Selanjutnya Bapak Ibu ekstensi dirubah lagi menjadi PNG yang menggunakan bantuan exam view ya. Yang berikut setelah itu dirubah lagi menjadi blackboard ya. Blackboard ini yang akan bisa disupport pada pembelajaran model itu sendiri. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu, tidak ada yang susah kecuali Bapak Ibu harus berusaha untuk bisa belajar di sini Bapak Ibu ya. Oke, jangan di skip aja video Bapak Ibu ya. Saya langsung saja bisa memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara menginput soal dalam bentuk Word di pembelajaran model. Misalkan kita akan menginput soal itu sendiri ya, terserah Bapak Ibu masuk dalam kelas apa ya. Saya sendiri hanya bisa memberikan contoh, misalkan di sini. Ya di sini memang sih belum ada apa-apa ya, masih kosong. Terus perhatikan Bapak Ibu, kita langsung aja add. Yang berikut kita masuk pada apa ya, ini agak susah ini mouse-nya. Masuk pada quiz ya, quiz. Yang berikut kita add ya. Maka ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tuliskan saja namanya apa. Saya misalkan memberikan contoh UTS ya. Jangan lupa untuk timingnya Bapak Ibu ya. Timingnya itu harus wajib ya. Kita harus tahu perencanaannya, misalkan tanggal berapa ya. Yang berikut pada pukul berapa. Yang berikut ini sampai selesai itu tanggal berapa Bapak Ibu ya. Tergantung Bapak Ibu ya. Yang berikut sampai selesai pada pukul berapa. Yang berikut Bapak Ibu untuk timingnya silakan diisi. Misalkan di sini saya menggunakan durasi 60 menit atau 1 jam ya Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu ya, untuk grade ya Bapak Ibu bisa pilih ya. Time allowed ini hanya bisa dilakukan ujian 1 kali Bapak Ibu ya. Kalau misalkan berkali-kali nggak bisa, jadi cukup 1 kali maka ujian itu akan selesai dan tidak bisa ujian ulang Bapak Ibu, dan kita akan save display. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah formatnya untuk UTS sudah jadi, tinggal ini baru kerangka umum ya, dan untuk isinya belum ada. Maka kita harus edit quiz ya. Di sini misalkan untuk maksimum grade kita durasinya untuk nilai itu 100 Bapak Ibu. Jadi nanti siswa ataupun mahasiswa ya silakan mungkin mendapatkan nilai antara 0 sampai 100. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa pilihan mulai dari education yang sudah saya informasikan sebelumnya. Yang berikut yang saya akan lakukan adalah from question bank ya. Jadi ada bank soal yang kita akan buat dalam bentuk format zip itu sendiri ya. Bagaimana caranya? Oke Bapak Ibu, ketika misalkan Bapak Ibu punya sebuah file ya, misalkan file soal dalam bentuk Word. Sorry, kenapa ini bukanya begitu ya. Jadi misalkan ini ya Bapak Ibu saya. Oke. Jadi saya akan kasih contoh ya. Oh sorry, kenapa ini yang muncul ya. Oke. Jadi misalkan ini ya, saya kasih contoh ya. Jadi model formatnya seperti ini Bapak Ibu. Ada tulisan multiple choice untuk bisa membuat identifikasi jenis soal apakah itu. Yang berikut ini ada soal ya. Yang berikut di sini ada option. Yang berikut di sini ada tulisan ANS ya, answer itu jawaban. Langsung di titik 2 ya, dan langsung jawaban Bapak Ibu ya. Dan di enter 1 kali dan soal lagi. Jadi seperti itu dan seterusnya Bapak Ibu ya. Saya hanya mencontohkan 5 soal saja. Kalau misalkan Bapak Ibu sesuai selera silakan 30 soal, 50 soal silakan saja. Ini ada soal dalam bentuk gambar Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini sudah terbentuk modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan buat model lain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat model lain maka tidak bisa terbaca nanti di exam view itu sendiri ya.
Yang berikut ya. Jadi kita pilih di file ya. Setelah file, maka kita save ya. Misalkan kita save di desktop, maka kita pilih Bapak Ibu namanya rich text format ya Bapak Ibu ya. Saya ulang ya, rich text format ya, yang akan kita pilih Bapak Ibu. Jadi bukan lagi Word dokumen ya 97.3, melainkan rich text format. Setelah itu Bapak Ibu save, maka akan muncul nanti di dokumen itu sendiri ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu misalkan sudah melakukan itu, Bapak Ibu harus menginstal ExamView. Nanti aplikasinya saya akan berikan Bapak Ibu ya. Nanti di sini nanti ada ExamView ini ya. Jadi ada ExamView yang saya akan berikan pada link deskripsi di bawah ini, dan Bapak Ibu harus install. Nanti install maka ada beberapa bagian Bapak Ibu, ada generator ya, ExamView Test Manager ya, dan juga ada ExamView import utility ya. Yang kita gunakan adalah yang pertama yaitu ExamView import utility dan ExamView Test Generator. Hanya dua itu yang kita gunakan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu silakan di copy dulu file yang tadi yang kita buat dalam bentuk RTF Bapak Ibu ya. Jadi text format, dan kita langsung muncul di sistem ExamView ya. Nah, setelah sistem ExamView yang berikut di bank ya, banknya ya, dan kita paste di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi soal yang kita simpan dalam bentuk RTF itu sudah kita harus simpan di bank soal pada ExamView. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ya, setelah kita masukkan di situ ya, selanjutnya kita langsung masuk pada utility ya. Oke. Jadi kita aktifkan ExamView import utility ya. Kita tunggu sejenak, langsung kita next ya. Maka secara langsung terdirect bahwa soal yang kita simpan di bank tadi di sistem C itu sudah masuk di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak simpan, enggak akan muncul di sini ya. Kita select, maka akan muncul di sini. Kita akan next ya. Kita akan next ya. Kita akan next ya. Oke, kita next ya. Dan kita finish ya. Maka secara otomatis bahwa ExamView itu membaca Bapak Ibu soal yang kita buat. Ini kursor saya. Jadi ya, ini soal yang kita buat, ini questionnya ada 5 ya, dan savingnya itu ada soal ini, dan ini totalnya ada 5, jadi import komplit ya. Kalau tidak seperti ini Bapak Ibu, berarti mungkin harus ada perbaikan-perbaikan, mulai dari bentuk soal dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk RTF ya. Jadi kalau harusnya soal yang sudah komplit itu modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya pikir itu ya Bapak Ibu, dan selanjutnya kita close ya. Maka kita langsung cek saja di sini, maka sudah ada soal ekstensinya adalah BNK. Ini adalah soal dalam bentuk format BNK ya. Selanjutnya kita akan coba untuk memformat dalam bentuk format Blackboard ya. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Oke, silakan masuk di ExamView Test Generator ya. Setelah ExamView Test Generator, Bapak Ibu pilih di sini Bapak Ibu ya. Ini Open and Exiting Question Bank ya. Jadi dipilih di situ saja, langsung kita klik ya. Oke. Maka kita akan lihat tadi ya. Sorry, saya tadi sebentar ya. Oke Bapak Ibu ya. Saya akan ulang saja kalau misalkan ini tadi ya. Jadi misalkan tadi ya exam generator ya, maka kita harus browse kepada soal yang format ekstensi BNK. Jadi kalau misalkan exiting question ya, maka kita akan cari soal tadi yang tersimpan di mana ya. Kalau misalkan kita simpan pada sistem ExamView terus banks ya, maka akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu ya, kita langsung klik saja dan kita akan open ya. Maka ini adalah bentuk format dalam bentuk masih ekstensi BNK Bapak Ibu, belum Blackboard ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya.
Dan selanjutnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu misalkan masih ingin mengedit ya, masih ada fasilitas edit di sini Bapak Ibu. Kalau klik saja, maka misalkan diedit ganti jawabannya apa, klik aja Bapak Ibu ya. Klik aja misalkan di sini ya, maka simpan ya, save. Mana tombol save ya. Ya, nanti save di sini tidak muncul ya. Oke, jadi misalkan ya, kita akan rubah-rubah misalkan di sini ya. Ternyata dari segi apa namanya, yang kita lihat ini tidak sesuai jawabannya, maka tinggal double klik 2 kali. Misalkan kita pindah ke sini, maka kita akan klik aja record ya. Maka nanti akan jawaban menjadi berubah ya. Termasuk misalkan di sini kita misalkan rubah ke C dan kita akan klik record ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, menu di file ya, dan kita ekspor Bapak Ibu ya. Kita ekspor. Jadi jangan lupa diekspor dalam bentuk Blackboard 6 sampai 7 ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, kita masukkan ya, misalkan soal di oke ya, terserah Bapak Ibu kasih nama apa. Saya simpan di bank ya. Jadi dalam bentuk misalkan soal AIC. Oke. Misalkan di sini adalah directory pitch ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan kita akan lihat ya Bapak Ibu ya. Kita sudah lihat di bank ya, maka ada soal dalam bentuk zip ini ya. Soal oke ini dalam bentuk zip, dan ini adalah format dalam bentuk Blackboard yang bisa kita import di pembelajaran model itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalkan sudah terbuat Blackboard seperti ini ya, maka kita langsung langkah selanjutnya adalah misalkan langsung question bank ya. Misalkan kita akan pilih soal ini ya, yang kita buat tadi ya. Ya, ini adalah soal yang terbaca tadi ya Bapak Ibu ya. Ada 5 soal yang saya buat dalam bentuk Blackboard tadi. Maka kelima-limanya ini akan kita tambahkan add selected question to the quiz ya. Oke, kita akan tambahkan, maka muncullah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi semua soal yang misalkan 30 tadi, yang 50 tadi itu sudah muncul secara otomatis di sini. Cuma prosesnya kita harus konversi dalam RTF. Setelah RTF kita konversi dalam BNK, dan BNK itu kita konversi dalam bentuk Blackboard Bapak Ibu ya. Kita akan save dulu ya. Setelah save ya, maka kita akan tinjau lagi Bapak Ibu untuk bisa masuk di menu UTS itu sendiri ya. Oke, saya pikir itu ya Bapak Ibu ya. Langsung kita uji ya. Semua soal sudah selesai ya. Dan langsung kita uji saja, dan kita akan attempt ya. Dan langsung kita jawab asal saja, tergantung Bapak Ibu ya. Misalkan siswa menjawab seperti apa, maka ini sudah bisa dipastikan soal sudah siap untuk dilakukan pengujian kepada siswa. Oke, jadi karena sudah selesai maka finish ya, answer. Oke, kalau mau kembali di sini return of attempt ya. Kalau tidak, ini kita all finish, maka jawaban yang benar hanya 2 ini kebetulan yang saya jawab ya. Dan saya pikir itu saja ya yang saya bisa informasikan. Dan kalaupun ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan tanyakan. Kalau memang ya, saran saya kalau memang kurang jelas diulang-ulang sedikit ya. Dan ini finish review ya. Maka ini sudah ada skor ya. Skornya kita mendapatkan 40 dari total skor 100 ya. Saya pikir itu ya penjelasan singkat ya. Dan ketika siswa mengerjakan 1 kali sudah tidak bisa lagi mengerjakan kedua dan seterusnya. Kalaupun yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya, ataupun nanti mungkin bisa kontak lagi di alamat saya. Saya pikir demikian dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.